Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Satu hari baru Tuhan berikan lagi kepada kita. Dan kiranya damai sejahtera, sukacita, juga rasa syukur memenuhi setiap hati dan pikiran saudara dan saya. Di pagi yang teduh ini, mari kembali bersama menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, juga mengenal lebih dalam lagi apa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Saat ini, mari bersama merenungkan Tuhan Allah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sejatinya melihat tidak hanya pada apa yang nampak di luar, tetapi jauh ke dalam hati setiap kita. Tuhan yang melihat hati kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang saat ini masih dapat kami nikmati. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anggota tubuh kami yang menguatkan dan memampukan kami untuk dapat bangun dan bersaat teduh di pagi ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu yang tak terhitung jumlahnya, untuk setiap kami, untuk keluarga kami, untuk semua orang yang Engkau kasihi. Ya Tuhan, di dalam rasa syukur dan sukacita kami, juga di dalam persekutuan kami mengingat setiap dari kami juga saudara-saudari yang saat ini ada di dalam rasa sakit yang menimpa tubuh mereka. Engkau ialah tabib yang ajaib ya Tuhan. Maka kiranya Engkau sendiri yang berkenan melawat, memulihkan setiap kami dan saudara-saudari kami yang ada di dalam kelemahan tubuh. Damai sejahtera Tuhan kiranya dirasakan, baik lewat obat-obatan, lewat tenaga medis yang membantu mereka, juga lewat kerabat keluarga yang terus mendukung mereka. Tuhan lawatlah juga bagi setiap mereka yang mungkin ada di dalam kesendirian di tengah proses pengobatan dan pemulihan yang ada. Tuhan, di dalam persekutuan ini kami juga mengingat keberadaan kami sebagai orang-orang yang saat ini mesti menghadapi tantangan oleh karena pandemi yang masih berlangsung. Tuhan, biarlah kami sebagai individu maupun komunitas boleh terus bahu-membahu mengerjakan yang dapat kami lakukan, baik melalui protokol kesehatan, vaksinasi, bahkan segala upaya kerjasama yang dapat kami lakukan untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19. Pulihkanlah kami Tuhan, rahmatilah kami dengan hikmat-Mu, agar kami dapat melalui masa-masa sulit ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, pelayanan-pelayanan yang terus dikerjakan di dalam setiap komisi, di dalam segala bidang yang ada. Tuhan, berkatilah, agar kiranya kami dapat menjadi saluran berkat, agar kami dapat menjadi pewarta sabda Tuhan, agar kami tidak hanya mendengarkan, membaca firman Tuhan, tetapi kami sungguh boleh menjadi Alkitab yang terbuka bagi setiap orang yang menyaksikannya. Tuhan, di saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Engkau yang memberkati kami dengan Roh-Mu yang kudus, membimbing, menuntun langkah kehidupan kami. Kiranya Engkau juga yang berkenan di saat ini mengurapi setiap kami dengan Roh-Mu itu,
agar kami boleh sungguh mengenal firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami, juga saat teduh kami pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan dari 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Suatu ketika Nabi Samuel sungguh amat sedih. Betapa tidak, ketika Saul, raja yang ia urapi, mengecewakan di hadapan Tuhan. Saul tidak mengikuti sabda Tuhan. Kesedihan Samuel sungguh amat dalam sehingga Tuhan mengingatkan Samuel. "Samuel, akulah yang menolak Saul." Tuhan mengingatkan Samuel. Hidup mesti terus berlanjut. Tuhan Allah pun mengutus Samuel untuk sekali lagi mengurapi seorang calon raja yang dipilih Tuhan bagi Israel. Perintah ini sesungguhnya cukup beresiko, sebab saat itu Saul masih memegang tampuk kekuasaan. Kalau Saul tahu bahwa Samuel akan mengurapi calon raja baru, bisa-bisa nyawa Samuel menjadi taruhannya. Samuel sadar benar akan hal ini. Namun Tuhan tak membiarkan Samuel larut dalam ketakutan yang bercampur dengan kedukaan saat itu. Ia memerintahkan Samuel ke Betlehem menemui keluarga Isai, dan di sana Tuhan katakan ia akan menunjukkan siapa raja Israel pengganti Saul. Seorang raja baru yang lebih baik dari yang pertama. Di tengah ketegangan memperhatikan siapa yang dipilih Tuhan menjadi raja baru, Samuel pun berpikir dan menentukan kriteria kepantasan menurutnya sendiri. Kriteria yang kalau kita pikirkan sebagai manusia pada umumnya adalah kriteria yang wajar dan tidak salah. Bahwa calon raja, pikir Samuel, mestilah menarik secara fisik, parasnya, perawakannya, dan dengan kriteria itulah Samuel menilai satu demi satu anak-anak Isai. Anak yang sulung, si Eliab, dipandang meyakinkan. Ia tampan, ia tinggi, dan Samuel pun terkesima. Namun kemudian ia disadarkan bahwa kriteria pilihan Tuhan tidak sama dengan kriteria yang membuat manusia terkesima. Eliab tak masuk ke dalam pilihan Tuhan. Begitu pula calon berikutnya, Abinadab. Begitu pula calon berikutnya, Syama. Dan demikian pula 4 pemuda anak Isai berikutnya. Sehingga total ke-7 anak yang dinilai Samuel semuanya gagal, tidak lolos saringan. Nah, walaupun tak dilaporkan, dicatatkan secara eksplisit di dalam firman, tetapi mari kita bayangkan betapa Samuel tentunya bingung. Bagaimana mungkin dari semua calon yang parasnya, perawakannya mantap, tak ada seorang pun yang dipilih Tuhan? Sehingga kemudian Samuel pun bertanya kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Lalu Isai menjawab, "Masih tinggal yang bungsu, sedang menggembalakan kambing domba." Maka bisa kita bayangkan, tak terbayangkan girangnya hati Samuel. Pasti inilah orang yang dimaksud Tuhan, pikir Samuel. Lalu datanglah Daud, cakap, menarik, muda, segar. Dikatakan di ayat yang ke-12, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Kita mendapatkan
catatan bahwa dalam hal penampilan, paras, perawakan, Daud tak kalah cakap dengan kakak-kakaknya. Jadi perbandingan kriterianya bukan ganteng versus jelek, bukan begitu. Daud cakap kok, bahkan indah, yang dalam bahasa Ibrani dikatakan yapeh alias ganteng. Intinya diceritakan di dalam kisah ini bahwa perbandingannya adalah antara apa yang nampak di mata dan apa yang tersembunyi di hati. Bukan ganteng versus tidak ganteng. Orang ganteng bisa berhati baik, namun bisa juga berhati busuk. Sama dengan orang yang parasnya dianggap tidak ganteng, bisa berhati jahat, bisa juga berbudi baik. Ada orang yang secara fisik nampak mempesona, namun sebetulnya amat berbahaya. Ada orang yang dari luar nampak kasar, namun ternyata berbudi rupawan dan kepribadiannya menenangkan. Sekali lagi, ukurannya bukan soal ganteng atau tidak ganteng, melainkan bagaimana Tuhan melihat kedalaman diri seseorang. Mestinya kita tidak terpenjara oleh kesan yang dikirim oleh mata ke dalam pemikiran kita. Tentu saja kesan di mata itu penting. Namun perlulah kita senantiasa menyadari mengapa kita punya kesan seperti itu, sambil mengakui bahwa terkadang apa yang dilihat oleh mata itu mesti terus diperiksa, agar kita tidak terlena alias hanyut begitu saja di dalam pesona fisik belaka. Dalam kisah pengurapan Daud menjadi raja, kita melihat bahwa Daud memikat di mata manusia, sekaligus ia memikat pula dalam pemandangan Tuhan. Lengkap, komplit, ia baik luar dan dalam. Bila saudara dan saya memiliki kondisi yang demikian, fisik maupun batinnya baik, bahkan maksimal, tentu patutlah kita bersyukur pada Tuhan. Namun Tuhan juga berpesan dalam firman-Nya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Bahwa ketika kita mungkin dipandang bukanlah orang yang memikat secara fisik sekalipun, syukur pun, rasa syukur perlu kita panjatkan dengan segenap hati. Sebab kita tahu yang dihargai oleh Tuhan adalah orang yang menjaga hatinya. Menjaga hatinya sederhana, memelihara kesadaran dengan penuh waspada, yang jiwanya merindukan Tuhan, yang pikirannya jernih di tengah carut-marutnya kehidupan. Jika yang beres hanya tampilan luarnya saja, sementara batinnya amburadul, ini justru yang mesti kita waspadai. Sebab bukankah Tuhan melihat hati setiap kita? Ini tentu tidak berarti kita mengabaikan yang fisik. Kita tetap perlu menjaga diri, memelihara, mengembangkan kemampuan kita, bahkan memperhatikan bagaimana kita bisa menampilkan diri kita dengan pantas. Namun janganlah hal-hal ini kita jadikan sebagai keberadaan utama kita. Melalui kisah Daud, semestinya kita menyadari bahwa yang paling utama yang mesti kita upayakan ialah memiliki hati yang bersih, yang jernih, hati yang sederhana, yang merindukan senantiasa perkenanan Tuhan. Orang yang senantiasa menjaga apa yang Tuhan anggap berharga tidak akan menyesali setiap lika-liku kehidupan yang di dalamnya Tuhan pasti melawat, Tuhan pasti bekerja. Persis seperti Daud yang tidak mengira bahwa dari seorang gembala, dari seorang anak bungsu
seorang yang sedang berada di antara kambing domba, ia justru dipanggil oleh Samuel dan diurapi menjadi raja Israel. Orang yang hatinya elok lebih mudah mengatasi segala kompleksitas hidup, bukan karena ia Superman, bukan karena ia serba bisa, namun karena ia sudah mengalami kehadiran cinta Tuhan sejak di dalam hatinya. Mari bersama hidup dengan hati yang sederhana, yang sepenuhnya utuh, yang sepenuhnya sehat dan terberkati di hadapan Tuhan. Tuhan memampukan kita, Tuhan menyertai kita senantiasa. Selamat beraktivitas untuk kita sekalian. Amin.